Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dengan NIM 221001107. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas algoritma dan struktur data dari poin pertama, yaitu uraian mengenai pemrograman struktur data majemuk linear atau linked list. Struktur data majemuk merupakan metode untuk menyusun dan mengolah data pada suatu sistem yang memudahkan pekerjaan. Data merupakan hal yang sangat penting pada suatu perusahaan, apalagi jika data tersebut menyangkut data pribadi yang sangat rentan penyalahgunaan. Data-data yang tersimpan atau disajikan dapat berbentuk angka, huruf, simbol, dan lain sebagainya. Jenis-jenis linked list yang umum diimplementasikan dalam pemrograman adalah sebagai berikut. Yang pertama, single linked list atau linked list tunggal. Single linked list atau juga disebut dengan linked list tunggal adalah tipe linked list yang memiliki satu pointer dalam setiap simbol yang menunjukkan ke simbol berikutnya. Simbol terakhir di dalam single linked list menunjukkan ke nilai nol yang menandakan akhir dari list. Single list ini biasanya digunakan dalam implementasi stack, queue, dan daftar yang memerlukan operasi referensi. Sebagai ilustrasi, setiap simbol dari linked list ini dapat dilihat pada gambar 7.1. Terlihat bahwa simbol pertama dihubungkan ke simbol kedua melalui berbagai pointer simbol pertama. Bagian pointer simbol kedua dihubungkan ke simbol ketiga, demikian seterusnya hingga simbol terakhir. Bagian pointer tersebut berakhir tidak dihubungkan ke simbol lain yang disebut sebagai nul. Yang kedua, double linked list atau linked list ganda adalah tipe linked list yang memiliki dua pointer dalam setiap simbol, yaitu pointer ke simbol sebelumnya dan pointer ke simbol berikutnya. Yang ketiga, ada virtual linked list. Adalah tipe linked list di mana simbol terakhir memiliki pointer yang menunjukkan kembali ke simbol pertama. Dengan demikian, dalam implementasi buffer untuk data streaming atau digunakan dalam algoritma pemrograman dengan menggunakan pointer. Umumnya adalah dua jenis, terdaftar, tertaut, melingkar. Yang keempat adalah sorted linked list terturun. Sorted linked list atau linked list terurut adalah tipe linked list di mana setiap simbol telah diurutkan berdasarkan nilai data yang disimpan di dalamnya. Setiap simbol memiliki pointer yang menunjukkan ke simbol berikutnya memiliki nilai yang lebih besar. Sorted linked list biasanya digunakan dalam implementasi antrian prioritas. Setiap jenis linked list memiliki kelebihan dan kekurangan, serta masing-masing digunakan dalam kasus-kasus tertentu dalam implementasi algoritma. Yang pertama ada struktur data linear, merupakan salah satu jenis struktur data di mana elemen data diatur atau disusun dalam satu dimensi. Contoh dari struktur data jenis ini adalah list, queue, dan stack. Linked list merupakan struktur data jenis linear yang membedakan dengan array atau elemen linked list tidak disimpan di lokasi yang berdekatan melainkan dihubungkan menggunakan pointer. Yang kedua, salah satu contoh pemrograman struktur data majemuk linear linked list yaitu salah satu contoh pemrogramannya adalah linked list adalah sebuah struktur data yang terjadi dari sejumlah simpul atau sel di mana setiap simpul atau sel berisi data dan pointer ke simpul atau sel berikutnya. Linked list memiliki dua jenis yaitu single linked list dan double linked list berikut ini. Baik, kita lanjut ke contoh. Baik, kita lanjut ke contoh codingannya. Di situ ada include iostream, include konioha, using namespace std, integer main, bola ketemu 0 semua, integer matrix 10 integer i, j jumlah simpul, jumlah sisa, asal, tujuan. Cout jumlah simpul, in jumlah simpul, out jumlah sisi, in jumlah sisi.
For I sama dengan 1, I sama dengan jumlah simpul I plus plus. For J sama dengan 1, J sama dengan jumlah simpul J plus plus, matriks I J sama dengan 0. Isi matriks sesuai input graf. For I sama dengan 1, I sama dengan jumlah sisi I plus plus, C out simpul asal, C in asal, C out simpul tujuan, C in tujuan, matriks asal tujuan, matriks. C in tujuan, matriks X asal tujuan sama dengan 1, matriks X tujuan asal sama dengan 1. Telusuri graf I sama dengan 1, 0 semua false. Will I sama dengan jumlah simpul dan 0 semua. J sama dengan 1 ketemu false. Will J sama dengan jumlah simpul dan ketemu. Matriks ketemu true, else J plus plus, if ketemu 0 semua, true, else I plus plus, if 0 semua, C out graf tidak terhubung, C out graf terhubung. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Kusmawati Wulandari dengan NIM 2210118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman struktur data majemuk nonlinear atau tribinary. Struktur data majemuk nonlinear atau tribinary adalah suatu sistem nonlinear, merupakan suatu sistem yang sifatnya tidak tetap, mudah berubah, sulit dikontrol, dan sulit diprediksi. Sistem semacam ini memiliki tingkat kesensitifan yang sangat tinggi. Sistem nonlinear ini dapat digambarkan dengan kedua bagan berikut. Dalam kedua bagian tersebut dapat diamati dua hal, yaitu input dan output. Yang pertama, bahwa inputnya yang berlainan dalam suatu proses dapat menghasilkan output yang sama. Dan yang kedua, bahwa satu input yang ada dalam suatu proses dapat memberikan output yang sama. Disinilah letak kesensitifan sistem. Sistem nonlinear seperti ini dapat dimodelkan dengan nonlinear programming seperti jaringan saraf tiruan atau kecerdasan buatan. Sebuah pohon biner atau binary tree adalah himpunan terbatas yang mungkin kosong atau terdiri dari sebuah simpul yang disebut sebagai akar dan dua buah himpunan lain yang di poin yang merupakan pohon biner yang disebut sebagai subpohon kiri left dan subpohon kanan right. Dari pohon biner tersebut, pohon biner merupakan tipe yang sangat penting dari struktur data dan banyak dijumpai dalam berbagai terapan. Karakteristik yang dimiliki oleh pohon biner adalah bahwa setiap simpul paling banyak memiliki dua buah anak dan mungkin tidak punya anak. Baik di sini saya memiliki contoh program struktur data nonlinear. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini tadi saya sudah mengkopinya. Terus kita masukkan ke dalam. Baik, di sini teman-teman bisa lihat contoh pemrogramannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh pemrograman struktur data nonlinear. Include Geostream ini, teman-teman bisa lihat seperti ini. Itu baris ini menyatakan pustaka atau library Geostream yang digunakan untuk input atau output standar dalam program C++. Ini memungkinkan kita menggunakan objek seperti cout atau mencetak keluaran pada meter. Baris 2 yaitu using namespace std. Baris ini mengimpor namespace std ke dalam program. Namespace std berisi definisi-definisi yang diperlukan untuk objek standar seperti cout, cin, dan lainnya.
memfungsikan sebuah struktur data bernama node yang digunakan untuk mewakili setiap simpul dalam pohon binari. Setiap simpul memiliki 3 anggota untuk menyimpan nilai left untuk menunjukkan ke simpul anak kiri. Ini left, dan right ini menyimpulkan simpul anak kanan. Baris 13 sampai 23 node created node in Value. Itu fungsi create node digunakan untuk membuat dan menginisialisasikan simpul baru dengan nilai yang diberikan. Fungsi ini mengalokasikan memori untuk simpul baru, mengatur nilai datanya, dan mengatur pointer anak kiri dan anak kanan menjadi 0 atau kosong. Jika gagal mengalokasikan memori, fungsi ini mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan 0. Baris 24 sampai 41. Insert node. 24 insert node itu node wrote in value. Fungsi insert node digunakan untuk menambahkan simpul baru ke dalam pohon binari. Fungsi ini menerima 2 argumen, wrote yang merupakan pointer ke simpul akar pohon saat ini dan value yang merupakan nilai yang ingin ditambahkan. Fungsi ini menggunakan rekursi untuk mencari posisi yang tepat untuk menambahkan simpul baru. Jika nilai yang ingin ditambahkan lebih kecil dari nilai simpul saat ini, fungsi ini memanggil dirinya sendiri untuk menambahkan simpul ke anak kiri. Jika nilai yang ingin ditambahkan lebih besar, fungsi ini memanggil dirinya sendiri untuk menambahkan simpul ke anak kanan. Fungsi ini mengembalikan pointer ke simpul akar setelah simpul baru ditambahkan. Itu baris 44 sampai 52 itu void. 44 sampai 52. 44 sampai 44. Inorder traversal node road. Fungsi inorder traversal ini digunakan untuk mencetak isi pohon binari secara inorder. Inorder traversal mengunjungi simpul-simpul dalam urutan kiri akar kanan. Fungsi ini juga menggunakan rekursi untuk mengunjungi anak kiri dan mencetak nilai simpul saat ini dan mengunjungi anak kanan. Baris 54 sampai 64 integer main. Integer main, fungsi main adalah tempat eksekusi program. Dimulai di dalam fungsi ini kita membuat sebuah pointer root yang awalnya ditentukan sebagai 0, kosong. Kemudian kita memanggil insert code node. Insert node ini kita memanggil insert node untuk menambahkan beberapa simpul ke pohon binari nilai. Integer main. Ini integer main adalah fungsi utama dari program. Eksekusi program dimulai dari sini di dalam fungsi ini. Kita membuat pointer root dan menginisialisasikan dengan 0 atau kosong. Kemudian kita memanggil insert node beberapa kali untuk menambahkan simpul-simpul ke pohon binari. Nilai-nilai yang ditambahkan adalah 50. Sorry tadi ada kesalahan. Oke. Setelah saya menjelaskan, baik, sekarang kita running. Kita save dengan nom struktur data non-linear non-linear. Kita save, kita running. Ternyata 20, 30 ternyata bisa running. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Melia dengan NIM 221001107. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang poin nomor 5, yaitu uraian mengenai pemrograman struktur data majemuk nonlinear atau graph. Struktur data majemuk nonlinear atau graph adalah struktur data nonlinear, struktur data yang disusun dalam dimensi
on to money, money to on, dan money to money. Contoh dari struktur data jenis ini adalah tree, graph, dan table. Struktur data banyak digunakan di beberapa bidang seperti operator system atau OS, backend, desain komputer, dan image processing. Graph adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data dan antara dua buah simbol terdapat hubungan saling terkait. Graph mempresentasikan kumpulan objek di mana pasangan dari objek berhubungan oleh sebuah link. Objek yang saling terkoneksi diwakili oleh sebuah titik yang disebut sebagai vertex, sedangkan link yang menghubungkan vertex disebut edge. Graph banyak diterapkan untuk menelusuri sebuah rute terpendek. Contohnya adalah Google Maps. Yang poin nomor ke-6 yaitu salah satu contoh pemrograman struktur data majemuk dan nonlinear atau graph. Graph atau graph adalah salah satu contoh struktur data majemuk nonlinear yang terdiri dari kumpulan titik yang disebut vertex atau node dan kumpulan garis yang menghubungkan titik-titik tersebut yang disebut edge atau arcs. Graph dapat digunakan untuk mempresentasikan berbagai macam masalah seperti jaringan jalan, jaringan sosial, dan sebagainya. Oke, di sini kita lanjut ke codingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramdhani dengan NIM 22101099. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan C++. Include stdoh dan include std. Dua pernyataan ini menyertakan pustaka standar dalam bahasa C, yaitu Studio H dan stdlib. Pustaka stdio H digunakan untuk input atau output standar dalam program C, sementara pustaka Studio H digunakan untuk fungsi malloc dan free yang digunakan untuk lokasi dan dealokasi memori dinamis. Struct node ini adalah definisi struct node yang digunakan untuk representasi adjacency list dalam graph. Node ini memiliki dua anggota. Di situ tujuan yang menyimpan nomor vertex tujuan dan next yang merupakan pointer ke node berikutnya dalam list. Struct graph ini adalah definisi struct graph yang merepresentasikan graph. Graph ini memiliki dua anggota, namun vertices yang menyimpan jumlah vertex dalam graph dan list yang merupakan array point ke node. Setiap elemen array ini adalah adjacency list untuk vertex tertentu. Struct node created node index. Ini adalah fungsi untuk membuat node baru dalam adjacency list. Fungsi ini menerima tujuan dash sebagai argumen dan mengalokasikan memori untuk node baru. Node baru ini memiliki mana? Dash yang diisi dengan nilai dash dan next diatur sebagai null. Fungsi ini mengambilkan pointer ke node baru. Struct graph create graph in numVertices. Ini adalah fungsi untuk membuat graph dengan jumlah vertex tertentu. Fungsi ini menerima numVertices sebagai argumen dan mengalokasikan memori untuk struct graph baru. Namun numVertices diatur sesuai dengan argumen dan edgelist diinisialisasikan dengan array yang memiliki ukuran numVertices dengan setiap elemen diatur sebagai null. Fungsi ini mengambil pointer ke graph baru. Void get struct graph int src int dash. Ini adalah fungsi untuk menambahkan edge antara dua vertex dalam graph. Fungsi ini menerima pointer ke graph src vertex sumber.
dan dash vertex tujuan sebagai argumen. Fungsi ini membuat node baru dengan dash sebagai tujuan, mengatur next node baru tersebut ke adjacency list dari SRC, dan kemudian mengatur adjacency list dari SRC ke node baru tersebut. Karena graf yang digunakan adalah graf tidak berarah, maka juga ditambahkan edge dari dash ke SRC dengan proses yang sama. Void print graph, struct graph. Ini adalah fungsi untuk mencetak adjacency list dari graf. Fungsi ini menerima poin ke graf sebagai argumen. Fungsi ini mengiterasi melalui setiap vertex dalam graf, mencetak nomor vertex, dan mencetak semua tujuan vertex yang terhubung melalui adjacency list. int main, ini integer main. Ini adalah fungsi utama dari program. Eksekusi program dimulai dari sini. Integer main num vertices sama dengan 5. Ini adalah inisialisasi variabel num vertices yang menyimpan jumlah vertex dan graf. Struct graph kali graph sama dengan create graph num vertices. Ini adalah inisialisasi poin ke graf baru dengan memanggil fungsi create graph. Pointer graph menunjukkan ke graf yang baru dibuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.